Halo semuanya, ketemu lagi nih bersama saya di channel Cerita Blue Book. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah alur cerita yang pastinya sangat seru dan sangat romantis ya, di mana di sini cerita berfokus pada seorang pria yang bernama Kevin. Kevin ini untuk sekarang sudah berusia 35 tahun dan dia sudah memiliki seorang anak. Namun Kevin ini sebenarnya menikah sudah lama saat dia berusia 23 tahun menikah dan akhirnya dia memiliki anak, dan itu membutuhkan perjuangan yang cukup kuat, memerlukan perjuangan hingga akhirnya dia bisa memiliki seorang anak yang diinginkan selama ini. Tapi pada kesempatan kali ini yang kita ceritakan adalah adalah berfokus pada seorang Kevin ini yang melakukan perjalanan ke suatu daerah untuk mencari pengobatan, ya istilahnya berusaha untuk mencari pengobatan agar dia segera memiliki momongan di suatu daerah. Dan untuk daerah itu dia tidak menggunakan mobil karena memang cukup jauh, jadi akan membuatnya merasa capek kalau naik mobil. Akhirnya dia memilih kendaraan umum, yaitu menggunakan bis ya. Akhirnya dia ke terminal untuk naik bis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Cerita Blue Book ini, saya sarankan untuk langsung mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan gambar loncengnya. Tujuan gambar lonceng itu diaktifkan adalah ketika kami channel Cerita Blue Book mengupload cerita baru, agar teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya dan bisa langsung melihat cerita yang kami upload. Jadi kalian akan mendapatkan pemberitahuan paling awal saat kami mengupload cerita-cerita seru yang akan kami upload nantinya. Kembali lagi ke ceritanya. Pada saat si Irwan ini menaiki bis ya, dia akan berkunjung ke sebuah kota ya, di daerah kota yang lain, dan bertemu dengan seorang yang bernama Endang ya di sini. Nah, sedangkan dia menaiki bis ini belum berangkat, sudah 1 jam dia menunggu dan sudah berada di dalam bis, namun bisnya belum juga berangkat menuju kota tersebut. Entah apa yang terjadi, kenapa bis ini belum berangkat, mungkin karena menunggu penumpang yang lain, atau memang jadwal keberangkatannya belum waktunya untuk berangkat. Pada akhirnya si Irwan ini menyibukkan diri dengan bermain game ya. Dia bermain game untuk menghilangkan kejenuhannya menunggu bis itu berangkat.
Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang memasuki bis itu ya. Dia duduk di depan si Irwan ini, di bangku depan Irwan ini. Wanita itu memang cantik ya. Entah kenapa si Irwan ini melihatnya dan langsung penasaran dengan wanita tersebut. Entah apa yang terjadi kepada Irwan sehingga dia memiliki rasa penasaran yang spesial ya kepada wanita satu ini. Waktu terus berjalan dan Irwan pun entah kenapa dia tujuan awalnya ingin berobat tapi kok malah ingin berkenalan dengan wanita yang ada di depannya ini, sehingga dia harus menghilangkan perasaan itu dan akhirnya dia kembali bermain game dan juga mengabari istrinya bahwa dia sudah melakukan perjalanan menuju ke kota yang akan jadi tujuannya berobat itu. Dan ketika itu Irwan sudah bosan bermain HP ya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur sejenak sambil menikmati perjalanan di malam itu. Karena kondisi saat itu sudah larut malam ya. Sudah sekitar jam 2 pagi, jam 2 malam. Namun ketika Irwan mau memejamkan matanya, tiba-tiba wanita tersebut malah membangunkan si Irwan, wanita yang ada di depannya itu, yang membuat Irwan penasaran ini. Dan wanita itu dia membangunkan Irwan karena dia mau minta tolong, yaitu mau minta tisu ya. Karena tisunya ketinggalan di terminal waktu dia sedang menunggu bis. Dia lupa membawanya. Sehingga dikala itu wanita ini meminta tisu kepada si Irwan ini. Dan tentu saja hal ini bukannya membuat Irwan marah ya karena tidurnya diganggu orang, tapi malah justru membuat dia senang karena dia bisa mengobrol bersama wanita itu yang dari tadi membuatnya penasaran dan ingin berkenalan. Hingga suatu ketika si Irwan bertanya mengenai saling curhat lah antara mereka berdua, si Irwan dan wanita ini ya. Si Irwan bertanya-tanya tentang hobi si wanita ini dan apapun itu yang bisa dipertanyakan agar mereka bisa ngobrol lebih lama dan lebih dekat. Dan wanita ini bilang kalau dia hobinya memasak. Si Irwan terus memujinya, pasti masakannya enak dan sebagainya ya. Itulah rayuan gombal para buaya deret, seperti itulah ya pokoknya. Dan
Beberapa hal yang membuat Irwan terkejut sekaligus senang karena saat wanita ini mengatakan bahwa dia sudah berpisah dengan suaminya, yang artinya si wanita ini adalah seorang janda. Tentu hal ini membuat si Irwan ini sangat senang ya mendengar hal itu. Dan akhirnya si wanita ini langsung meminta untuk duduk di sebelah atau di samping isi Irwan ini. Karena mungkin wanita ini sudah mulai nyaman ya, nyaman untuk ngobrol bersama Irwan ini. Tentu hal ini membuat Irwan sangat senang, seperti mendapatkan durian runtuh ya, mendapatkan rezeki nomplok. Irwan lalu mengeluarkan jurus-jurus buaya darat miliknya. Gumbalan-gumbalan semuanya dia lancarkan untuk memikat si wanita ini. Bahkan dia sudah lupa akan istrinya yang berada di rumah itu. Dia mengatakan bahwa dia belum mempunyai istri ya. Gimana ini si Irwan ini sebenarnya gak bener ini orang. Oke, gimana sih kelanjutan dari cerita kali ini yang pastinya akan membuat kalian penasaran dan terhibur ya. Dan juga seperti biasa, channel Cerita Blubuk menyajikan cerita romantis, cerita seru yang selalu dilengkapi dengan video vlog pemandangan ya guys ya. Seperti cerita kali ini, video vlog pemandangan kali ini saat kita sedang melakukan perjalanan ke pom ya, mau mengisi bensin ya, sambil kalian melihat atau menonton cerita di video kali ini sambil kita melakukan cerita vlog, karena konsep dari channel Cerita Blubuk ini adalah cervlog atau cerita vlog, cerita romantis disertai dengan vlog perjalanan. Seperti yang kalian lihat di perjalanan kali ini, kita melintasi beberapa wilayah, beberapa desa maksudnya ya, beberapa desa yang terlihat hamparan sawah-sawah yang sudah panen. Ya memang kondisi saat ini sudah pada panen ya teman-teman, di sekitar desa rumah saya terutama. Dan semoga vlog perjalanan ini juga bisa menambah hiburan tersendiri buat teman-teman sambil membaca, sambil menikmati menonton cerita romantis yang kami sajikan, sambil menikmati vlog pemandangan yang kami sajikan. Cerita vlog di channel Cerita Blubuk yang pastinya asoy.
Oke, kembali lagi ke ceritanya ya. Sambil kalian menonton cerita ini dan melihat vlog perjalanan, kita masuk lagi ke pembahasan cerita yang kami sajikan cerita kali ini. Oh, nah, pada saat ini sampai suatu ketika itu perjalanan sudah cukup lama mereka tempuh dan kondisi memang sudah malam dan pagi ya, hampir pagi, sehingga suasana cukup dingin ya, apalagi ditambah bus yang mereka menaiki bis dan yang bisnya ini ada AC-nya ya, pastinya cukup dingin. Tak terasa mereka ngobrol ngalor ngidul, mereka saling curhat tentang kondisi rumah tangga mereka. Namun di sini yang lebih banyak curhat adalah si wanita ini ya. Dia mencurahkan isi hatinya dan mencurahkan kekecewaannya kepada si Irwan ini tentang hubungannya, kekecewaannya kepada suaminya, maksudnya diceritakan di Irwan ya. Karena suaminya itu bisa dibilang menjalin dengan wanita lain atau selingkuh dengan wanita lain, yang membuat si wanita ini memilih berpisah dengan suaminya. Suaminya berselingkuh dengan wanita lain, lalu dia memilih berpisah. Dan pada akhirnya mereka juga sudah memiliki rumah sebenarnya ya. Si wanita ini bercerita bahwa sebenarnya mereka sudah memiliki rumah milik bersama yang dibangun hasil suaminya dan hasil istri dan suaminya ini ya. Dan karena perpisahan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menjual rumah itu dan membaginya rata ya, seperti itu. Tentu dalam hal ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Sebenarnya dalam sebuah perpisahan itu dalam agama tidak dianjurkan ya guys ya, dilarang bahkan, dan juga akan merugikan kalian masing-masing. Seperti ini sudah mulai dari awal membangun rumah bersama, milik bersama, tapi harus berpisah sehingga rumahnya harus kejual, kan sayang banget kayak gitu ya guys ya. Apalagi kalau sudah punya anak ya guys ya, itu yang akan jadi korban kan anaknya, kasihan ya. Kalau sudah punya anak terus orang tuanya berpisah, itu kasihan anaknya ya guys ya. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, kalau bisa jangan sampai hubungan kalian, hubungan rumah tangga kalian berantakan, atau jangan sampai berpisah hanya gara-gara orang ketiga ya. Sebenarnya apa sih yang orang cari di orang ketiga itu, maksudnya di selingkuhannya itu? Apakah selingkuhannya lebih cantik atau lebih perhatian atau lebih gimana ya? Sebenarnya itu kan terlihat awalnya ya teman-teman, terlihat awalnya. Sesuatu pada saat pacaran pasti semuanya juga akan seperti itu, akan indah, sepertinya perhatian banget, cantik banget saat pacaran. Saat sudah nikah ya ketemu tiap hari ya mungkin sedikit agak ada bosan-bosan ya, sehingga akhirnya membuat si pria ini terkadang memilih berselingkuh. Udah berselingkuh itu dia pasti juga akan membandingkan wanita selingkuhannya ini dengan istrinya. Wanita selingkuhannya seolah-olah lebih cantik, lebih perhatian, padahal itu ya sama seperti awal tadi, sama seperti kayak masih pacaran. Nanti kalau sudah menikah dengan selingkuhannya ini, pastinya biasanya juga akan menyesal. Pastinya akan berpikir lebih baik istrinya yang dulu ya, atau lebih cantik atau lebih perhatian, atau mungkin kelebihannya yang lain, masih mendingan lebih istri yang dulu ya, seperti itu ya. Memang karena kalau di awal-awal perkenalan itu pasti yang terlihat yang baik-baik semua ya teman-teman, yang jeleknya kan tidak ditunjukkan, tidak ditampakkan. Jadi beberapa orang biasanya seperti itu ya teman-teman, dia akan melihat awal-awalnya dulu, tapi pada akhirnya nanti kalau sudah menikah lama akan muncul sifat-sifat aslinya.
Nah, terkadang sifat asli ini yang membuat si pria ini memiliki pikiran yang kok beda dari awal ya, awalnya gini sekarang kok gini kayak gitu, padahal itu sebenarnya sifat aslinya. Yang awalnya itu tidak sifat asli, yaitu hanya untuk agar terlihat bagus, agar terlihat baik kayak gitu ya, biasanya sih, tapi gak semuanya seperti itu ya teman-teman. Oke, selamat menonton di cerita kali ini dan semoga teman-teman semuanya terhibur dengan cerita yang kami sajikan di channel Cerita Blubuk ini, dimana cerita kali ini adalah menceritakan seorang pria yang sudah memiliki istri dan dia berusaha mencari obat atau berusaha mencari solusi agar dia segera memiliki momongan ya, karena dia sudah cukup lama menikah dengan istrinya dan sangat mendambakan atau sangat menginginkan segera memiliki momongan. Lalu si pria ini akhirnya menuju ke suatu daerah dengan menggunakan bis ya, menaiki bis atau kendaraan umum yang akhirnya malah membuatnya bertemu dengan seorang wanita di dalam perjalanan itu di sebuah bis. Dan akhirnya si pria ini malah tertarik atau memiliki rasa suka kepada wanita itu. Begitupun si wanita juga memiliki memiliki rasa suka kepada si pria ini. Dan sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang wow, yang seharusnya tidak terjadi di saat itu ya. Tentu saja hal ini tidak diketahui oleh istri si pria ini atau istri si Irwan ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton cerita romantis, cerpen romantis maupun cerbung romantis pada video kali ini. Dan pastikan kalian subscribe yang belum ya, subscribe channel ini, karena akan ada cerita-cerita seru selanjutnya yang akan kami upload di channel Cerita Blubuk ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini, dan like jika suka, dislike jika tidak suka.